Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, sementara Bapak absen terlebih dahulu. Siapa saja yang sudah masuk, silakan diaktifkan mikrofonnya. Nanti kalau Bapak panggil namanya, bilang hadir. Oh ya, sebelumnya Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang mikrofonnya aktif, tolong dikondisikan ya. Nanti ketika sudah saya absen, bisa dimatikan sementara dulu agar tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Yang pertama, Diaksa Zakwan Alvaro. Hadir. Ya, yang sudah saya absen boleh dimatikan mikrofonnya sementara dulu ya. 2. Agamara Muhammad Nanggroy. Enggak ada. Akila Virus Belvianalika. Belum. Asfa Hadwan Asama. Hadir. Oh ya, hadir. Aulia Zahra Khairunisa. Aulia enggak ada. Yang belum diabsen boleh diaktifkan, tapi nanti yang sudah diabsen bisa dimatikan dulu mikrofonnya biar tidak mengganggu yang lain. Aksel Abimanyu. Berlian Azhar Cinta Atiarno. Enggak ada juga. Damia Imania Wardani. Denis Raditya Rumi. Dewi Ayu Hapsari. Fadlik Ar-Razak Putra Purwoko. Fatan Dehya Al-Qalbi. Gak ada. Zainul Mila Fitriani. Hadir Pak. Kemarin sudah saya bilang ya, saya di sini menggantikan Pak Faik untuk sementara sampai akhir Agustus, dan kemungkinan ini merupakan pertemuan Bapak yang terakhir karena ini sudah akhir Agustus. Jadi insya Allah minggu depan sudah kembali dengan Pak Faik. Itu nggih. Nah, kalau sudah jelas, sudah dipegang buku paketnya, Bapak akan mulai. Bisa diperhatikan di layar sembari memegang buku paket masing-masing. Nanti kalau PowerPoint punya Bapak belum kelihatan di layar, bisa bilang ya, bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, sekarang Bapak mulai. Bab kita hari ini yaitu mengenai sholat sunnah. Kalian pasti pernah mendengar atau familiar dengan dalil inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ataupun wa aqimus sholata wa atuz zakah dan lain sebagainya. Dalil atau hukum mengenai sholat sendiri itu banyak terdapat di Al-Quran dan hadis ya. Karena memang sholat itu merupakan ibadah kunci dari segala amal ya. Ibadah yang sangat penting bagi kita umat muslim ya. Jadi nanti ketika kita dihisab, itu ibadah yang pertama kali ditanyakan yaitu sholat. Apabila sholat kita lulus ya, terlewat, ibadah kita yang lain pun akan dihisab. Namun ketika sholat kita tidak lulus, dalam artian ketika di dunia kita
jarang sholat atau bahkan tidak sholat, maka amal ibadah yang lain pun hangus itu nggih. Nah, sholat seperti yang kalian tahu, sholat yang menjadi kunci itu ya sholat fardu, sholat wajib yang biasa kalian lakukan sehari-hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu. Kemudian masuk ke macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan banyak jenisnya, banyak macamnya. Dan sekarang akan Bapak jelaskan mengenai jenis sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah berjamaah. Jadi meskipun sholat sunnah itu tetap bisa dilakukan berjamaah, ada yang sendiri, ada yang berjamaah ya. Sama halnya seperti sholat fardu, meskipun utamanya itu sholat berjamaah. Nah, masuk yang pertama, sholat sunnah berjamaah yang pertama yaitu Idul Fitri. Idul Fitri seperti yang kalian tahu ya, itu sholat ketika hari raya Lebaran setelah puasa 1 bulan. Idul Fitri itu mirip dengan sholat Jumat ya. Tapi ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, meskipun sama-sama 2 rakaat, namun sholat Idul Fitri itu tidak ada azan dan iqomah ya. Jadi ketika kita datang ke masjid atau ke lapangan untuk sholat berjamaah, itu kita langsung duduk, biasanya diawali dengan membaca takbir bersama-sama sampai tiba waktunya sholat atau sampai sudah siap gitu. Ketika sudah siap, Bilal kemudian mengumandangkan bacaannya, menyerukan untuk sholat sunnah Idul Fitri berjamaah, kemudian langsung sholat 2 rakaat. Namun ketika rakaat pertama itu 7 takbir ya kan? Yang kedua 5 takbir. Selain itu semuanya sama seperti sholat-sholat pada umumnya, bacaan maupun gerakannya. Nah, selesai dari sholat Idul Fitri itu khutbah ya. Namun selesai sholat itu tidak ada wirid ataupun doa dari imam. Jadi ketika selesai sholat itu yang bertugas khutbah ya, khotibnya itu langsung naik mimbar, langsung membaca khutbahnya tanpa ada azan kedua seperti sholat Jumat ya, dan tanpa ada khutbah 1 ataupun khutbah 2. Jadi khutbah pada sholat Id itu menjadi 1 ya kan? Dari awal sampai doa itu langsung jadi 1 tanpa ada jeda. Setelah selesai khutbah selesai ya, biasanya pulang langsung bersalaman ya kan? Seperti itu tadi rangkaian dari sholat Idul Fitri. Ya tambahan juga, dalam sholat Id itu tidak ada sholat sunnah lainnya. Maksudnya sholat sunnah 2 rakaat baik sebelum ataupun sesudah Idul Fitri. Jadi ketika sholat Idul Fitri ya sholat Idul Fitri saja. Dan disunahkan juga untuk makan sebelum berangkat sholat Id, sholat Idul Fitri, sebagai tanda bahwa pada hari itu kita sudah tidak berpuasa lagi. Seperti itu tadi mengenai penjelasan sholat sunnah berjamaah, munfarid ataupun berjamaah dan munfarid ya. Sebelumnya kalau ada yang belum di absen atau merasa belum dipanggil namanya, bisa segera mengaktifkan mikrofon dan bilang ke Bapak, atau bisa lewat chatnya itu ya, dikasih nama dan nomor absennya berapa, karena Bapak belum hafal. Ini yang masih belum hadir, absen nomor 6, nomor 15, 17, 18, 19, 22 dan 24 dan 30. Sebelumnya nanti Bapak akan mengirimkan tugas berupa merangkum lewat Google Formulir. Nanti Bapak akan kirim di Google Classroom ya. Nanti kalian kirim paling lambat nanti malam jam 8. Silakan nanti kalian merangkum, cukup poin-poin pentingnya saja,
cukup sesuai dengan yang kalian pahami, kemudian dikirim. Yang lainnya yang belum saya absen tadi, mau absen apa enggak? Aksel Abimanyu belum ada. Terus Keza Rosi Ramadhani belum ada. Mahindra Jason belum ada. Terus ini siapa? Muhammad Bagas Aditya, Naura Farhanati, dan ya udah itu aja tadi yang belum absen. Silakan, masih ada 1 menit. Kalau tidak mau absen, berarti nanti di absen saya kosongkan atau tidak masuk. Saya ingatkan lagi, nanti saya kasih tugas berupa merangkum. Kalian rangkum, kemudian diupload di Google Formulir yang nanti saya kirim lewat Google Classroom. Karena waktu sudah habis, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.